Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini. 3 hari yang lalu kita merayakan kematian Tuhan kita di atas kayu salib. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Yang dimana kebangkitannya memberikan kekuatan bagi setiap kita, kesembuhan bagi kita, dan memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Setiap darah yang tertetes Tuhan bagi setiap pengampunan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang berkuasa. Yang mampu mengalahkan kematian Tuhan. Yang bangkit untuk memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tempat ini Tuhan. Kami mau bersatu hati. Kami mau bersorak, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Semua mari bersorak-sorai untuk kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaan Tuhan, yeah. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan dengan sungguh pada hatimu, yeah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua gereja Tuhan bersatu untuk mengangkat tinggi panjinya, yeah. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Oh, yeah. Bangkitlah, oh, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya, amin, tercurah dari surga, memenuhi kami semua di tempat ini Tuhan, ya. La gereja-Nya, oh, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, katakan api kemuliaan
sama-sama kita katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Oh, oh yeah. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup. Oh, selamanya dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Katakan rayakan. Rayakan. Oh Yesus rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Oh yeah. Rayakan. Yesus rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan dia bangkit. Amin. Dia bangkit untuk hidup selamanya Tuhan. Selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Bahkan sungguh dan teramat baik Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Memberikan hidup bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Haleluya. Oh, yeah. Katakan sama-sama. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyembuh.
to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, Jesus, He's so good to you and me. Oh, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada suaranya amin. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang bangkit bagi setiap kita. Haleluya. Woo. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkan umat-Mu Tuhan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah kami Tuhan. Umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama kita katakan. Allah bangkit, bersorak. Aduh. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama katakan Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku menyembah, dalam kudus hadiratmu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku Tuhan, jiwaku memujimu. Sungguh besar Engkau Allahku. Yesus, senap hatiku menyembahmu. Kau besar. Katakan dengan imanmu, Dia adalah Allah yang besar. Senap jiwaku besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Engkau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin. Katakan dengan imanmu pagi hari ini, saudara. Engkau bangkit bagi setiap kami, Tuhan. Engkau nyata bagi setiap kami, ya Yesus. Memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, bahkan memberikan kemenangan bagi kami. Yes. Ada kuasa yang tidak pernah terbatas. Amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh,
Engkau memberikan kepada kami kelepasan. Engkau memberikan kepada setiap kami kekuatan. Dan hari ini kami gak cuma sekedar merayakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Yesus Juru Selamat kami di 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini kami merayakan bagaimana Allah bangkit di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau bangkit bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pada saat firman Tuhan diberitakan, kuasa Roh-Mu melepaskan setiap kami dari belenggu-belenggu, dari keterikatan-keterikatan. Kuasa-Mu terjadi untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk mengubahkan setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka hidup kami, berkaryalah di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat sangat baik. Engkau terlampau baik buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mulut kami tidak cukup untuk mengungkapkan betapa kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri buat kami. Tapi hari ini biarlah hati dan hidup kami menyuarakan kemenangan. Sebab kemenangan terjadi di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Boleh sapa kanan kiri depan belakang ya, katakan Yesus bangkit buat kamu. Biarlah dia hidup selamanya di dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua bersuka cita, bukan karena Paskahnya saja, tetapi kita mengingat kembali bagaimana kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Memberikan kepada kita sukacita yang besar, memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita kelepasan. Dan sukacita yang besar adalah pada saat kita mengetahui dan menyadari bahwa diri kita diampuni dari segala dosa, dimerdekakan dari segala keterikatan kita, dilepaskan dari hukuman dosa akibat maut untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Lebih baik lagi sebab dia sungguh telah memberikan kasih dan hidupnya yang terbaik buat setiap kita. Amin. Dan kabar sukacita buat setiap kita, kabar sukacita juga buat sorga. Bahwa pada hari Jumat 3 April 2026, ada 5 orang yang menyerahkan diri mereka dibaptis. Mereka berkomitmen untuk hidup bagi Allah. Mereka berkomitmen untuk menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mari kita saksikan tayangan dari pelaksanaan sakramen baptisan air berikut ini. And I'm clean, sin was stained on me, and shame was running deep. But love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed, and standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Sing it again, I've been washed. Puji Tuhan. Boleh bagi kelima saudara kita yang hadir hari ini bangkit berdiri. Jikalau ada, silahkan bangkit berdiri ya, ada di belakang. Yang berdekatan boleh kasih ucapan selamat
Untuk mereka hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah pagi ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merayakan kemenangan Tuhan, tetapi hari ini biarlah kita mengingat kembali betapa anugerah Tuhan yang begitu menakjubkan. Anugerah Tuhan yang begitu besar dan berlimpah di dalam kehidupan kita. Itu boleh menyelamatkan setiap kita. Itu boleh melepaskan setiap kita dari belenggu dosa. Nah hari ini izinkan saya memulai dengan sebuah cerita, yaitu dari kisah seorang pria, Nicholas Winton. Nicholas Winton adalah seorang broker saham dan pada usianya 29 tahun dia dari London, dari Inggris mengunjungi Cekoslovakia. Dan beberapa minggu setelah perjanjian Munich ditandatangani, ia bertemu dengan keluarga-keluarga di Praha, ya. Dan dia bertemu dengan keluarga-keluarga yang melarikan diri dari berkembangnya kekuasaan Nazi di Jerman dan juga di Austria. Pada saat Nicholas melihat kehidupan mereka, para pengungsi ini, mereka hidup dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa tempat tinggal dan makanannya pun tidak layak. Dan mereka hidup di dalam ketakutan. Nah akhirnya Winton diperkenalkan dengan Doreen Wariner yang merupakan kepala birokrasi dari pengungsian. Dan akhirnya pada saat Winton melihat sungguh-sungguh dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kondisi para pengungsi itu, dia tergerak hati dan akhirnya dia melakukan penyelamatan dengan tangannya sendiri. Yang membantu dia hanya ibunya memberikan dukungan secara aktif karena ibunya juga merupakan imigran Yahudi dari Jerman yang pindah ke Inggris. Nicholas Winton berhasil mengatasi seluruh hambatan birokrasi, dia mengumpulkan donasi dan dia juga mengumpulkan keluarga-keluarga atau orang tua asuh yang siap untuk menampung anak-anak Yahudi yang saat itu ia selamatkan. Dan kemudian di dalam proses penyelamatan itu dia berburu dengan waktu, karena kalau enggak cepat untuk dia ambil anak-anak itu, maka anak-anak itu sudah masuk di dalam kamp penampungan Nazi. Dan kemudian selang 50 tahun kemudian, Winton pada saat membersihkan barang-barang di rumahnya, ia menemukan dokumen. Dokumen itu bukunya tebal ya. Dan itu isinya adalah data dari anak-anak yang ia ingin selamatkan. Baik yang sudah berhasil diselamatkan maupun yang belum diselamatkan. Data-datanya, namanya, foto-fotonya semuanya ada di dalam dokumentasi itu. Dan kemudian dia bertanya-tanya, hendak saya apakan dokumen ini? Dan dia bertemu dengan temannya Martin dan Martin bilang, coba didonasikan aja dokumennya ke Museum Holocaust. Tapi kemudian enggak jadi, tapi dokumen itu justru jatuh ke sebuah produser acara dari televisi yaitu That's Life. Nah dari acara ini juga akhirnya Nicholas Winton diundang di dalam sebuah acara reality show. Dan hari itu Nicholas Winton dikejutkan bahwa beberapa penonton ternyata adalah anak-anak yang berhasil dia selamatkan. Nah dari acara itu ternyata banyak anak-anak yang berhasil dia selamatkan menghubungi stasiun televisi itu. Sehingga akhirnya beberapa waktu kemudian Nicholas Winton diundang kembali di dalam acara tersebut dan kali ini pemandangannya sungguh amat berbeda. Karena hampir seluruh isi studio itu berisi anak-anak yang berhasil dia selamatkan. Pada saat kisah hidupnya difilmkan dan dirilis di tahun 2023, sampai dengan film itu diproduksi, tercatat ada 6.000 anak-anak Yahudi yang berhasil diselamatkan oleh Nicholas Winton. Saya nonton film ini 3 kali. Nanti kalau Bapak Ibu mau nonton judulnya One Life. Dan setiap kali saya nonton film ini saya gak cuma nangis. Saya nangisnya tuh sampai sesenggukan gitu ya. Karena menyadari bahwa arti atau makna sebuah kehidupan itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Banyak orang yang menyaksikan bagaimana kamp penampungan Nazi itu sangat tidak manusiawi. Tetapi hanya Nicholas Winton yang tergerak hatinya untuk menyelamatkan ke 6.000 anak-anak dari penyiksaan Nazi.
Pada saat saya melihat film ini saya diingatkan bahwa kalau ada di dalam dunia ini seorang pribadi, seorang manusia yang mau dengan sengaja, yang mau dengan segala daya upaya, dengan segala kerja kerasnya, dia mau menyelamatkan kehidupan orang lain. Dan kemudian saya diingatkan betapa berharganya engkau, Lis. Tuhan gak cuma menyelamatkan hidupmu di dalam kehidupan di dalam dunia ini, tetapi dia mau mati untuk menyelamatkan kehidupanmu supaya engkau tidak binasa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara hidup yang sia-sia adalah perilaku yang kosong, hidup yang sembrono, yang seolah-olah benar-benar kita enggak sama sekali memaknai hidup, memberi arti di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa membuang-buang waktu dan kita melewati waktu begitu saja tanpa arti. Hidup yang sia-sia adalah kehidupan yang tidak mendatangkan kehormatan bagi Allah. Kehidupan yang sia-sia adalah tidak ada suatu kegerakan di dalam hati dan kehidupan kita untuk menyadarkan orang-orang yang masih berada di dalam dosa. Cara hidup yang sia-sia bukan hanya cuma sekedar kefasikan atau kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan. Tetapi cara hidup yang sia-sia adalah dengan tidak bermanfaatnya perilaku kita dalam hidup kita. Hari ini mari kita bercermin kepada firman Tuhan yang baru saja kita baca. Adakah selama ini cara hidup kita bermakna atau menjadi sia-sia? Teguran ini ditujukan dari Petrus kepada orang-orang Yahudi. Mereka bukan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Mereka beribadah tetapi mereka tidak memaknai ibadah mereka. Mereka hanya melakukan kegiatan agamawi tanpa memiliki pemahaman rohani yang benar. Mereka beribadah sebagai tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Makanya Rasul Petrus memperingatkan jemaat, khususnya kepada orang-orang Yahudi, untuk mereka tidak hidup dengan cara yang sia-sia yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Karena hidup yang mereka terima tidak dibayar dengan sebuah barang yang rusak. Emas dan perak mudah rusak. Emas dan perak sifatnya adalah fana atau sementara. Sedangkan jiwa kita adalah sifatnya kekal. Jadi barang-barang fana tidak dapat menebus jiwa yang tidak fana. Sedangkan berbicara tentang darah Kristus adalah satu-satunya harga penebusan manusia. Manusia nggak bisa ditebus dengan cara yang lain. Manusia hanya bisa ditebus oleh darah Kristus. Penebusan manusia itu nyata, bukan dongeng yang kita baca di dalam Alkitab. Kita dibeli dengan harga dan harga itu sepadan dengan pembeliannya. Sebab itu adalah darah Kristus yang mulia. Darah Kristus yang adalah darah dari pribadi yang tidak berdosa. Anak domba Allah yang tidak bernoda dan tak bercacat. Yang dilambangkan dengan domba Paskah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rancangan Kristus di dalam menumpahkan darahnya yang paling berharga adalah untuk menebus setiap kita. Jadi boleh Bapak Ibu bilang ke kanan kirinya, kamu berharga. Kamu mulia. Ya. Jadi jangan anggap lagi diri kita, aduh saya mah gak bisa apa-apa, saya mah bukan siapa-siapa. Engkau berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mau mati buat setiap kita. Jadi jikalau kita sadar betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sepantasnya kita hidup sesuai dengan nilainya kita. Kita begitu berharga, kita begitu mulia. Dan harga yang dibayar untuk menebus kita begitu mahal. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita begitu berharga, kita begitu mahal, maka cara hidup kita akan berbeda.
Kalau kita tidak menyadari ini akan menentukan respon kita dan perilaku kita. Kalau kita tidak menyadari besarnya anugerah Tuhan untuk menebus kita, maka kita menganggap hidup kita ya udahlah, ngalir aja lah, lihat entar aja lah. Tetapi kalau kita benar-benar sadar bahwa harga yang ditebus begitu mahal, maka kita akan menghargai kehidupan kita detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Karena kita tahu kalau hari ini kita ada, kalau hari ini kita hidup, semua adalah karena anugerah Tuhan. Di dalam Roma 2 ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah tidak pernah memaksa kita untuk bertobat. Ada di sini yang dipaksa bertobat. Ayo bertobat, ayo bertobat, dipaksa-paksa. Allah sendiri tidak pernah memaksa. Minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang apa itu kehendak bebas. Allah tidak pernah memaksa kita, tetapi kemurahannya, anugerahnya menuntun kita untuk kita bisa masuk di dalam hidup yang bertobat. Allah begitu sabar menantikan kita bertobat. Allah begitu lapang hati melihat setiap kita meskipun dia sudah mati bagi kita ketika kita masih berada di dalam dosa. Dia begitu lapang hati melihat setiap kehidupan kita. Kapan sih lu bertobat? Kapan sih kamu balik? Kapan sih kamu berbalik dari cara hidupmu yang sia-sia? Pertobatan di dalam bahasa aslinya menggunakan kata metanoia, yang artinya perubahan pola pikir. Dari pola pikir yang lama kepada pola pikir yang baru, yaitu pola pikir yang sebaliknya. Sehingga Paulus mengatakan demikian, apa yang dahulu aku anggap untung sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Pola pikir kita diubahkan ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita dituntun oleh kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita bisa melihat bahwa oh ternyata selama ini saya salah. Oh selama ini saya hidup berjalan di dalam dosa. Dan akhirnya metanoia yang tadinya pola pikir kita adalah pola pikir dunia. Dan kemudian kita berhenti berbalik. Mengenakan manusia baru dan mengenakan pola pikir Allah. Jadi apa yang dulu kita anggap untung sekarang kita anggap rugi. Bahkan Paulus katakan aku anggap sampah. Apa yang dulu aku hidupi. Kemurahan Allah akan menuntun kita supaya pola pikir kita diubahkan. Kemurahan Allah akan menerangi hati kita. Supaya kita bisa melihat bahwa oh ternyata selama ini saya hidup di dalam dosa. Pada saat kita berada di dalam kegelapan kita nggak tahu. Ya, apakah kita benar atau enggak. Tetapi ketika terang itu datang, firman Tuhan katakan. Ketika terang itu datang, terang itu seperti menelanjangi kita. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa melihat bahwa oh iya ternyata saya manusia berdosa dan saya perlu diselamatkan. Karena seringkali kita manusia suka pakai kekuatan dan pikiran kita sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, yaitu kepada Yesus, kejahatan kita semua. Kita seringkali merasa bahwa oh saya masih kuat, saya masih sanggup. Saya belum perlu Tuhan, saya nggak perlu Tuhan. Saya masih bisa. Sehingga kita berjalan bukan lagi di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan, tetapi kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Setiap orang yang sudah dibaptis apakah bisa jatuh dalam dosa? Ini salah satu pelajaran ya ketika para peserta baptisan masuk di dalam katekisasi. Setiap orang yang sudah dibaptis bisa jatuh dalam dosa, iya. Kita masih di dalam proses penyucian dan seringkali kita bergumul antara keinginan daging dan keinginan roh atau kehendak Allah. Mana yang harus kita ikuti? Tetapi perhatikan baik, Matthew Henry menuliskan ini. Dalam setiap dosa yang disengaja, terdapat sebuah penghinaan di dalam menanggapi kebaikan Allah. Seringkali kita bilang begini, aduh gak sengaja. Aduh gak sadar.
Tetapi sesungguhnya setiap dosa yang disengaja, itu artinya kita sedang menghina kebaikan Allah. Kita sedang menghina kemurahan dan anugerah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya rindu setiap kita, bahkan termasuk juga saya. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Untuk benar-benar metanoia, berbalik dari pola pikir yang lama dan berbalik kepada pola pikir ilahi yang Tuhan kehendaki. Untuk kita hidup bagi Allah. Untuk kita menghidupi anugerah yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita suka nyalahin setan ya, nyalahin orang lain, nyalahin keadaan. Nah itu natur dosa ya seperti itu. Tetapi sesungguhnya orang yang berdosa selalu dimulai dari keinginannya sendiri. Kita baca sama-sama yuk, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, 3, 2, 1. Tetapi dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. Saya nggak bisa tahu isi hati saudara. Saya nggak bisa tahu isi pikiran saudara. Tapi Tuhan, Dia tahu bahkan apa yang kita sembunyikan. Dia kenal betul siapa kita. Hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, selama ini aku berdosa dan aku menyalahkan keadaan, aku menyalahkan orang lain. Dia sih gara-gara dia saya begini, gara-gara dia saya begini. Dan ujung-ujungnya bahkan kita tidak sungkan untuk menyalahkan Tuhan atas dosa yang kita perbuat. Hari ini mari kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Supaya anugerahnya menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Supaya jangan sampai penebusan Kristus di atas kayu salib menjadi sia-sia. Karena kita hidup dengan cara hidup yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini apa? Pisang. Ya. Ada sebuah gambaran yang sangat jelas antara dosa dan kemuliaan Allah. Jadi saya selalu pakai analogi buah pisang. Bapak Ibu kalau misalkan makan pisang, yang dimakan apanya? Kulitnya? Oh, pohonnya ya. Buahnya. Jadi saya selalu menganalogikan begini. Orang yang tidak bisa membedakan ini benar atau salah. Ini kehendak Tuhan atau bukan. Ini dosa atau bukan. Itu sebetulnya sejelas kita melihat buah pisang ketika orang kasih pisang kepada kita. Dan kita mau makan, kita nggak langsung makan sama kulit-kulitnya. Kita akan pisahkan kulitnya dan kita makan buahnya. Nah celakanya manusia seringkali begini, oh saya nggak tahu. Karena kita gagal mengenali anugerah Tuhan. Kita nggak bisa membedakan kulit dan buah pisang. Kalau dosa dan kemuliaan Allah sejelas itu. Kita nggak perlu bertanya sama Bapak Gembala, sama Ketua Komsel. Ini saya boleh nggak ya? Ini saya boleh nggak ya? Udah jelas kulit pisangnya jangan dimakan. Saya berjudi boleh nggak ya? Itu kulit apa buah? Kulit. Berarti dimakan apa enggak? Enggak. Saya mencuri boleh enggak ya? Itu kulit apa buah? Dimakan apa enggak? Dosa dan kehendak Allah tuh sejelas itu. Nah untuk kita bisa mengetahui mana kehendak Allah, baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti cahaya yang menerangi hati kita. Dan dia akan menunjukkan kebenaran, dia akan menunjukkan mana yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita, termasuk juga saya,
Mari kita sungguh-sungguh pegang teguh firman Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Agar anugerah Tuhan tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi setiap kali kita diperhadapkan dengan keputusan, ini benar apa salah, cek firman Tuhan. Kemudian kita cek diri kita sendiri, ini kulit pisang atau buahnya. Kalau udah tahu itu kulit pisang, jangan dimakan. Kalau udah tahu itu dosa, jangan dikerjakan. Dan jangan juga kita bersembunyi di balik alasan, enggak apa-apalah sekali-sekali. Nanti juga saya bisa datang lagi sama Tuhan minta ampun dan Tuhan mengampuni saya. Anugerah Tuhan kan besar. Itu seperti kita menganggap murah, menganggap remeh kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bertobat, amin. Yang memindahkan kita dari dosa kepada kemuliaan. Yang memindahkan kita dari gelap kepada terang. Yang memindahkan kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Adalah anugerah Allah melalui karya salib yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita hari ini mau menerima anugerah Allah yang besar itu, kalau bahkan setiap kita sudah menerima anugerah Allah yang besar itu, maka harusnya respon kita. Yang pertama adalah kita semakin mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu gak cuma bisa dilihat, oh saya rajin ke gereja tiap hari Minggu. Oh saya rajin ikut ibadah doa tiap hari Kamis. Sebulan sekali hari Sabtu jam 5:30 pagi loh, subuh-subuh loh ya. Mengasihi Tuhan gak hanya cukup terlihat dari kegiatan agamawi kita. Tetapi mengasihi Tuhan artinya benar-benar kita menyerahkan hati dan hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengabaikan apa yang menjadi keinginan daging kita. Makin mengasihi Tuhan ada dorongan yang kuat untuk kita. Tuhan mau apa dari saya? Tuhan mau saya melakukan kehendak Tuhan yang mana? Dan semakin mengasihi Tuhan, semakin kita minta Tuhan, ubah hatiku. Supaya aku hatinya gak melenceng kepada keinginan dagingku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan selalu melihat kepada dirinya sendiri. Hari ini Tuhan, adakah aku mengasihi Engkau lebih daripada aku mengasihi Engkau kemarin? Hari ini apakah aku lebih mengasihimu daripada kemarin? Daripada minggu lalu, daripada bulan lalu, daripada setahun lalu, daripada 5 tahun lalu? Atau justru kondisinya sebaliknya, kita malah makin lari menjauh dari Tuhan. Makin membelakangi Tuhan. Orang-orang yang sadar telah menerima anugerah Tuhan yang besar, dia akan semakin mengasihi Tuhan. Dan hidup di dalam ketaatan akan menjadi lebih mudah ketika hati kita dipenuhi dengan kasih dan anugerah Allah. Dan kemudian orang yang menerima anugerah Allah makin benci dosa. Ada lagu lama bilang begini, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah. Dulu ada back soundnya malah, benci dosa, benci dosa. Nyanyinya gampang ya, prakteknya susah. Karena faktanya dosa itu selalu menggiurkan. Faktanya dosa itu selalu memikat hati kita. Selalu memikat daging kita. Sehingga untuk mengelak selalu kita bersembunyi di balik alasan, aduh saya kan masih daging. Tetapi orang-orang yang sadar akan anugerah Allah yang besar, akan harga yang sudah dia bayar yang begitu mahal.
dia akan makin membenci dosa. Orang-orang yang memiliki pertobatan sejati akan lebih sensitif terhadap perkara-perkara rohani. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan, kita akan sensitif. Kita seperti punya alarm yang sesungguhnya adalah Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kita. Yang melihat, ini gak benar, jangan lakukan, jangan lakukan. Kita udah mulai deg-degan ketika kita udah mulai dosa, udah ngintip untuk kita lakukan. Kita udah mulai deg-degan, aduh salah nih, aduh ini salah nih, gak benar nih. Tetapi ketika kita memadamkan apa yang menjadi suara Roh Kudus di dalam hati kita, artinya kita sedang mengerjakan keinginan daging kita daripada keinginan hati Allah. Orang-orang yang sadar menerima anugerah Tuhan, mereka akan semakin membenci dosa. Kehidupan mereka sepenuhnya dipimpin oleh firman yang menuntun kepada kebenaran. Jadi gak cuma benci dosa, tetapi mengasihi atau mencintai firman Tuhan. Gak cuma benci doang, saya benci dosa, tapi kita juga tidak mencintai firman. Kalau kita tidak mencintai firman, hati kita gak ada terangnya. Gak ada penuntun jalan yang harus kita jalani di dalam hari-hari kita. Dan kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menerima anugerah Allah. Mereka akan hidup sesuai dengan nilai yang ditebus. Ingat bahwa setiap kita ditebus bukan dengan emas. Emas mau dikumpulin seluruh dunia gak bisa bayar hutang dosa kita. Harga penebusan hanya ada di dalam darah Kristus. Hiduplah sesuai dengan nilai kita. Ya, boleh gak bilang sekali lagi, tapi kali ini benar-benar tatap mata sebelahmu bilang, kamu tuh benar-benar berharga. Kalau sampai gak serius juga bilang, ngerti gak sih gitu. Ngerti gak sih? Kamu tuh berharga, kamu tuh mahal. Hidupmu harus berharga, hidupmu harus mahal. Barang yang berharga, barang yang mahal biasanya adalah diukur dari apa? Dari nilainya. Berlian kecil tapi mahal minta ampun ya. Kerupuk kaleng yang segede gaban itu murah. Kan ada tuh kerupuk kaleng yang gede banget ya. Murah meskipun gede tapi murah. Tapi berlian segini aja. Mahal. Hidup kita mahal. Hidup kita berharga. Dan keberhargaan kita bukan terletak dari karena saya Willis. Bukan. Tetapi karena ada roh Allah di dalam setiap kita. Ada kemuliaan Allah yang Allah letakkan, yang Allah taruh di dalam setiap kehidupan kita. Hiduplah sesuai dengan nilai yang telah ditebus, artinya kita harus memiliki kehidupan yang berkualitas. Saya dulu bertanya-tanya ya, kenapa sih orang sampai mau beli barang branded mahal-mahal gitu ya. Dan ternyata ya barangnya berkualitas. Awet, gak gampang rusak. Nah sama kehidupan kerohanian kita harusnya juga demikian. Karena nilai yang sudah ditebus untuk setiap kita itu mahal. Nah harusnya kita memiliki kualitas hidup yang mahal. Yang gak gampang rusak, yang gak gampang goyah oleh badai kehidupan. Tetapi justru semakin diuji, semakin dimurnikan, semakin kelihatan nilainya. Apa yang kelihatan? Yaitu Kristus yang terpancar dari kehidupan kita. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu harusnya yang terjadi ketika kita menerima anugerah Tuhan yang besar. Kitanya makin gak kelihatan, tetapi Kristusnya makin kelihatan dari kehidupan kita. Sehingga dari perilaku kita, dari cara ngomong kita, dari body language kita, dari gestur kita, orang bisa melihat ini orang mencintai Tuhan. Ini orang sungguh-sungguh bertobat. Saya bisa ngelihat Tuhan di dalam dia. Jadi hiduplah sesuai dengan nilai yang Tuhan telah tebus untuk setiap kita. Nah hari ini seberapa dalam kita menyadari anugerah Allah dalam hidup kita.
akan menentukan respon kita. Kalau kita masih hidup sembarangan berarti kita tidak meresponi anugerah Tuhan yang besar. Kita masih belum bisa melihat bahwa Tuhan tuh anugerahnya besar ya. Kayak biasa aja. Itu akan menentukan respon kita. Tapi semakin kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu besar di dalam hidup kita, respon kita akan berbeda. Nilai hidup kita akan berbeda. Kita tidak lagi meletakkan nilai-nilai kehidupan kita kepada perkataan-perkataan orang, kepada nilai-nilai dunia yang dilabel kepada kita. Tetapi kita mengenakan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang tadi simple. Ketika kita memandang diri kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, cara hidup kita akan beda. Dan terang yang kita pancarkan dari kehidupan kita juga akan berbeda. Jadi hari ini saya rindu mengajak setiap kita, mari kita sama-sama mensyukuri anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah itu di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan pemusik untuk bisa naik. Kita akan bersama-sama membaca satu perikop ini. Saya baca perikop ini berulang-ulang kali. Dan saya bilang, Tuhan celakalah aku. Celakalah aku. Kalau aku hidup dengan cara hidup yang sia-sia. Sedangkan kasih anugerah Tuhan itu gak nyampe sama pikiran kita. Yuk kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, 3, 2, 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang apa? Harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Tetapi itu bukan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan bukan karena amal dan kesalehan kita. Kita diselamatkan oleh iman yang kita letakkan di dalam Yesus Kristus. Ini bukan hasil usaha kita. Ini pemberian Allah. Ini anugerah. Makanya disebut amazing grace. Karena sesungguhnya kita pantasnya dimurkai oleh Tuhan. Kita ini pantasnya menerima murka Allah. Tetapi justru firman Tuhan bilang apa? Justru Dia melimpahkan, Dia tidak hanya memberikan, Dia melimpahkan. Yang artinya
Dia memberikan lebih daripada apa yang kita perlukan, yaitu kasih karunia supaya kita diselamatkan. Hari ini sadari betapa berharganya engkau. Hari ini sadari betapa mahalnya darah Kristus yang tercurah buat setiap kehidupanmu. Bukan hanya kehidupan di dalam dunia ini, tetapi kehidupan yang akan membawa engkau kepada kekekalan. Bukan hanya hidup di dalam dunia ini, tetapi dari cara hidupmu. Agar Kristus dimuliakan di dalam kehidupan setiap kita. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh. Ku dapat janji yang teguh. Ku harap sabdanya dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hari ini setiap kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Kasih anugerah Tuhan cukup untuk menyelamatkan kita. Kasih anugerah Tuhan cukup untuk memulihkan kehidupan kita. Kasih anugerah Tuhan cukup untuk menyembuhkan kita. Kasih anugerah Tuhan cukup untuk melepaskan kita dari segala keterikatan dosa. Kasih anugerah Tuhan cukup untuk mengembalikan keadaan kita seperti yang Tuhan sudah rancangkan buat setiap kita. Hari ini dengan hati yang terbuka datang sama Tuhan. Biarlah hari ini terjadi metanoia, pertobatan yang sejati. Di mana setiap kita menerima kasih anugerah Tuhan yang berlimpah. Berlimpah sampai kita nggak cukup untuk menampungnya. Karena begitu berlimpah. Tidak ada dosa yang tidak bisa Dia ampuni. Tidak ada sakit hati yang tidak bisa Dia sembuhkan. Tidak ada kepahitan yang Dia bisa pulihkan.
Dia sanggup melakukannya. Dan dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Buat setiap kita. Hari ini apapun yang mengganjal kehidupanmu. Sehingga selama ini engkau hidup dengan cara hidup yang sia-sia. Datang sama Tuhan, bukan minta pemulihan. Bukan minta kesembuhan. Bukan minta perubahan. Tetapi minta Tuhan ubah hatiku. Tuhan ubah hatiku. Aku mau bertobat. Aku mau berbalik kepada Tuhan. Karena pada saat aku berbalik dan bertobat. Disitulah awal Tuhan memulihkan segalanya. Di dalam kehidupanku. Hari ini datang sama Tuhan. Dia yang tahu isi hatimu. Engkau gak bisa sembunyikan lagi dari Tuhan. Engkau bisa sembunyikan dari manusia. Tetapi engkau tidak bisa sembunyikan itu dari Tuhan. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika engkau tahu itu dosa, ketika engkau tahu itu kulit pisang, jangan dimakan. Jangan dilakukan. Sebab harga yang dibayar untuk menebus engkau terlampau mahal. Seluruh harta di dunia ini dikumpulin juga enggak bisa bayar. Ini pertobatan kami Tuhan. Ini pertobatan kami. Kami menerima anugerah-Mu. Dengan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Yang telah mati di atas kayu salib. Bahkan bangkit memberikan kepada setiap kami kemenangan. Kami bertobat. Kami mau taat. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kami boleh disadarkan akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Akan anugerah Tuhan yang harganya tidak ternilai. Yang sebentar kami akan mengingat itu melalui roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Tuhan, kami berdoa, kami mau berdoa kiranya berkat Tuhan tercurah atas roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum. Tuhan, pada saat kami makan dan meminum roti ini ada berkat sejati yang daripada Tuhan. Kami tahu berkat yang sejati itu adalah Tuhan itu sendiri yang sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dan menyelamatkan kami. Dan mampukan Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dalam keseharian kami, dalam kami menjalani hidup kami membangun manusia roh kami. Semakin hari kami dapat mengarahkan diri kami. Semakin segambar dan serupa dengan Tuhan menuju kesempurnaan. Seperti Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pagi hari ini ingatkan kami betapa besar kasih Allah. Betapa besar cinta kasih Tuhan atas manusia yang berdosa. Dan kami akan makan roti dan anggur ini. Dengan berkat Tuhan. Dan Tuhan mau memberkati kami semua. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Dan jemaat saya persilahkan untuk duduk. Dan kita mau bawakan ini lagu kembali. I was
Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri, dan apakah ada di antara saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum, boleh angkat tangannya. Sudah semua? Oke. Mari kita mau angkat roti kita dengan tangan kanan dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas kebaikanmu, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kami boleh memperingati kasih Tuhan yang begitu besar. Pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan, kami boleh bersyukur dan kami boleh bersuka cita karena kami tahu Allah kami tidak hanya mati, tapi 3 hari kemudian Dia bangkit. Dan karena itu kami lebih dari pemenang, kami menjadi lebih dari pemenang bukan karena apa yang kami lakukan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena usaha kami, tapi karena Engkau Tuhan yang sudah menang untuk kami. Kau menang atas dosa-dosa kami. Dan karena itu Tuhan, ajar kami terus dalam kehidupan kami. Kami dapat betul-betul menghargai apa yang menjadi anugerah yang terbesar yang boleh kami terima, yaitu anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kami boleh menjalankan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. You call me out upon the waters,
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Dok, semoga hari ini kita dibukain pintu ya. Iya Ben, semoga dibukain pintu, dipersilakan masuk, dan dikasih makan deh, kenyang gua. Dok, lu mah pikirannya makan mulu. Vira. Sepertinya itu suara Beno dan Dodo. Vira. Ma, ada teman gerejaku datang. Boleh aku bukain pintu untuk mereka? Vira. Ma, mau sampai kapan kita begini? Dodo, Beno, maaf ya. Aku tidak diperbolehkan bukain pintu. Ya, gagal makan lagi dah gua. Gak apa-apa Fir. Kami hari ini datang sebenarnya pengen tahu keadaan lu aja sih. Oh iya Fir, kita datang bawa sedikit bingkisan nih. Gua taruh sini aja ya. Iya Fir, bye. Yudok, kita ke bakso Pak Bimo. Gue udah gak sabar nih. Ah, dulu Dok. Mikirnya makan mulu. Aku jadi gak enak sama Dodo dan Beno, Ma. Ada suratnya. Untuk Ibu Seruni, selamat malam Ibu. Mohon maaf, Beno tidak bermaksud lancang atau kurang ajar. Beno menulis ini bukan untuk menasehati, apalagi memaksa Ibu kembali ke gereja. Beno cuma mau jujur sebagai orang yang peduli. Beno tahu Ibu Seruni pernah terluka, dan kepahitan itu nyata. Rasanya berat, melelahkan, dan sering bikin kita ingin menjauh dari semua hal yang mengingatkan pada rasa sakit itu, termasuk gereja. Perasaan kecewa ibu itu ada, dan Beno tidak mau mengecilkan apapun yang ibu alami. Kalau sekarang ibu belum sanggup melangkah ke gereja, itu tidak membuat ibu menjadi orang yang buruk atau kurang beriman. Beno doakan ibu menemukan damai dari Tuhan, bahkan di tengah proses yang belum selesai ini. Tuhan tetap setia berjalan bersama kita, bahkan saat kita merasa jauh. Dan kami semua di gereja menunggu ibu dan keluarga. Dengan tulus, Beno. Pa, Ma, aku pulang. Pa, gimana keadaan hari ini? Tetap semangat ya, Pa, latihannya.
biar tangan papa kuat kembali. Pa, tahu nggak? Hari ini aku seneng deh. Barang daganganku laku banyak. Semoga uang yang aku kumpulkan dari jualan bisa untuk biaya kuliahku di tahun depan. Hanya Alkitab ini yang menemani hari-hariku. Firman Tuhan yang kubaca membuatku tetap kuat menjalani kesulitan ini. Vira, kesini sebentar Vir. Bantu mama rapikan tempat tidur. Iya Ma, iya, tunggu sebentar. Aduh, kok bisa jatuh? Papa haus. Mau minum? Papa lapar. Mama ambilin makanan ya? Atau jangan-jangan Papa mau ini? Papa mau dibacain Alkitab. Papa tetap masih percaya sama Tuhan. Dan akhirnya aku tersadar. Setelah lama tenggelam dalam kelamnya prasangka, aku tercelikkan. Bukan karena aku melihat mukjizat yang dahsyat. Hatiku luluh bukan karena ajaib sebuah kesembuhan, tapi karena keteguhan hati seorang yang sakit dan tak berdaya. Karena iman yang tetap menyala di tengah gelapnya awan kehidupan. Aku pernah berdiri dengan kesombongan, merasa paling benar di hadapan Tuhan. Dengan hati yang keras, aku menuntutnya mengikuti kehendakku. Seakan-akan Sang Pencipta seperti bawahanku yang harus tunduk pada setiap keinginanku. Namun langkahku terhenti. Aku jatuh dalam sunyi, dipeluk rasa malu. Ketika kebenaran menyingkap, betapa rapuhnya imanku. Kini aku mengerti bahwa kesetiaan bukanlah tentang selalu mengerti jalan Tuhan, melainkan untuk tetap percaya, bahkan ketika hati belum mampu memahami.
Wah, keren teman-teman. Keren banget. Sebentar lagi kita siap untuk Paskah. Dok, persiapan yang lain udah siap belum? Aman Ben, semuanya siap. Sejam lagi kita mulai. Gue udah gak sabar nih mau merayakan kebangkitan Tuhan kita. Vira, akhirnya lu datang juga, Fir. Iya Ben, thanks ya. Berkat doa kalian, hari ini kami bisa kembali ke sini. Kami ingin merayakan kebangkitan Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengerti keadaan kami. Tuhan yang menang dari kematian. Benar, karena Kristus bangkit, kita orang percaya bisa berkata, aku menderita, tapi aku tidak kalah. Dan kuasa kebangkitannya memampukan kita bangkit dari keraguan, bangkit dari kepahitan, bangkit dari keterpurukan. Kebangkitannya membuat kami bisa berdiri lagi. Ayo teman-teman, sebentar lagi acara kita pengen dimulai nih. King Jesus is alive.
Selamat Paskah, Yesus bangkit dan memberikan anugerahnya buat setiap kita. Mari kita simak pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 11, anak-anak sekolah minggu akan merayakan ibadah Paskah bersama di Gedung 52 lantai 3, Walk with Jesus. Dan pada pukul 5 sore, anak-anak muda dan juga anak-anak remaja akan bersama-sama beribadah di dalam ibadah spesial Paskah yang akan dilayani oleh Andre Tunggal dengan tema Redemption. Dan pada hari Kamis, mari kita ikuti bersama ibadah doa Kamis di Gedung 52 lantai 2. Dan pada hari Sabtu 11 April 2026, para wanita dan juga wanita mandiri akan mengadakan ibadah gabungan pada pukul 6 sore di Gedung 52 lantai 2. Hari Minggu 12 April 2026, ibadah raya pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh Bapak Andreas Ferianto dengan tema Kehendak Bebas. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, anak-anak sekolah minggu diundang untuk hadir di dalam ibadah sekolah minggu. Dan dilanjutkan pada pukul 12.30, ibadah remaja akan sama-sama belajar tentang sindrom Pilatus. Dan pada hari Sabtu 18 April pukul 6 sore kembali Temu Kompas diadakan di Gedung 52 lantai 2 akan membahas tentang priority yang akan dilayani oleh Bapak Gunawan Chandra. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday. Haleluya, boleh kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kita sudah menikmati drama tarian dari Yud dan Abi yang luar biasa, sangat indah ya. Dan saat ini saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Wilis untuk firman-Nya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan segenap para perjamuan kudus, pelayan perjamuan kudus, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk yang memiliki anak sekolah minggu. Sekolah minggu Paskah, ibadah Paskah sekolah minggu akan diadakan jam 11. Ya, habis ini jadi sejam lagi itu ibadah sekolah minggu, Paskah sekolah minggu ya. Dan dilanjut ibadah Paskah gabungan teens dan youth itu jam 5 sore. Ya Bapak Ibu. Terus jangan lupa juga ada ibadah gabungan Komisi Wanita dan Komisi Wanita Mandiri. Hari Sabtu 11 April jam 5 sore. Jadi diingat, jam 6. Oh jam 6 sore, sorry. Jam 6 sore ya Bapak Ibu. Oke, itu aja. Dan kita akan mau melakukan persembahan. Sebelum kita melakukan persembahan, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan. Yang kembali kami diingatkan kembali Tuhan untuk bagaimana kami Tuhan, selayaknya manusia yang hidup penuh dengan dosa. Tapi Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan kami dan merelakan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus setiap dosa kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami Tuhan, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah buah pertobatan kami, hidup kami mencerminkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, dan sebentar kami akan memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati kami. Apa yang sudah kami beri Tuhan, biarlah ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam kudus hadirat
di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan ku yakin. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan, ya Tuhan, terjadi di kami yakin Tuhan. Hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan Tuhan kuasa tak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Tuhan, kami bersyukur untuk kemenangan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Kau telah mati dan Kau memberikan kami kemenangan. Ajar kami Tuhan, dalam kehidupan kami menjalani hidup kami seperti seorang pemenang. Karena Yesus telah mati bagi kami dan Kau telah bangkit untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia di tengah gejolak politik dunia, di tengah apapun yang terjadi di tengah dunia ini. Tuhan, berikan para pemimpin-pemimpin kami hikmat untuk mereka dapat mengambil setiap keputusan apapun itu. Dan keputusan mereka itu yang terbaik untuk rakyat Indonesia, dan terlebih lagi berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan. Tuhan, jadikan mereka garam dan terang. Mampukan mereka untuk hidup di dalam terang firman Tuhan dan menjadi pelita dimanapun mereka berada, khususnya di dalam pemerintahan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat di tempat ini, apapun yang menjadi mata pencaharian mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tuhan, limpahkan mereka berkat dan mampukan mereka dalam kehidupan mereka juga. Betul-betul mereka dapat menjadi pelita cahaya dan garam bagi orang sekitar mereka, di mana pada saat orang sekitar mereka melihat kehidupan mereka, mereka dapat melihat Kristus dan kehidupan mereka dapat menjadi kesaksian. Tuhan, bawa kami gereja Tuhan di dalam perjalanan kami, di dalam kehidupan ini. Terangi kami selalu dengan kebenaran firman Tuhan, dan ubahkan kami semakin hari kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin mengalami kelemahan fisik, yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau kiranya Yehova Rafa yang menyembuhkan, Engkau sendiri yang mau memberikan kesembuhan. Dan pada saat sekarang ini kami juga berdoa khusus untuk Melki dan keluarga besar yang mengalami kehilangan. Tuhan, Engkau baru memanggil Mama Melki, dan Tuhan, kami berdoa untuk Melki dan keluarga besarnya. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mau memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan keteguhan dan iman yang kuat di dalam Tuhan, di dalam masa kesedihan ini, masa duka ini. Tuhan, Kau memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk semua pelayan yang sudah melayani. Kami percaya setiap firman, setiap pesan firman yang dibagikan pada pagi hari ini, semua firman itu boleh tertanam, tertabur di tanah hati kami yang subur, dan boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah dengan berkat, perlindungan, damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib
Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, selamat ulang Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyir. To me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. To